Frugal living tanpa bikin pusing. Pernah nggak sih kalian berpikir, hidup hemat itu kok rasanya susah banget? Hidup hemat itu kok rasanya tertekan banget? Hidup hemat itu kok seperti tidak bisa menikmati hidup? Yang ujung-ujungnya kok hidup hemat itu malah bikin pusing ya? Hingga kita berkesimpulan, ya udah deh nggak usah hidup hemat aja, hidup apa adanya aja. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku akan sharing gimana caranya aku tetap frugal living tanpa merasa pusing. Tapi ini ala aku ya, belum tentu bisa kamu terapin juga. Tapi semoga kamu bisa dapat manfaat dari sini. Aku mulainya dari barang yang aku pakai sehari-hari, terutama barang-barang yang itu emang aku pakainya konsumtif sekali gitu. Contohnya seperti pembalut. Nah, setiap bulan kan cewek ya datang bulan. Nah, pembalut itu kan kita selalu pakai setiap kita datang bulan, dan sehari itu bisa kayak 5-6 kali ganti gitu. Yang mana sebulan aja udah perlu berapa duit gitu kan buat kita beli pembalut doang. Dan masa period itu kan 5-7 hari. Katakanlah 5 pembalut sehari. 6 sih ya, 6. Aku biasanya pakai yang 6 pembalut sehari. 6 dikali deres-deresnya katakanlah 5 hari ya, 6 kali 5 udah 30. Terus kemudian yang 2 hari mungkin nggak terlalu deres, jadinya nggak sesering itu juga gantinya gitu. Tapi biasanya sih memang tetap harus ganti setiap 3-4 jam sekali gitu kan, supaya kita tetap bisa merasa sehat dan nyaman gitu. Nah, itu aja udah berapa duit. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak lagi menggunakan pembalut. Selain karena alasan keuangan, juga alasan lingkungan gitu ya. Jadi sekalian mencari pembenaran. Jadi aku tuh sudah mulai pakai menstrual cup gitu. Meskipun agak horor sekali gitu ya. Belum nikah kok pakai menstrual cup. Nanti apa kata orang? Buat kalian yang udah ngikutin aku lama, pasti udah tahu juga bahwa aku emang seenggak peduli itu apa kata orang. Yang penting akunya mau, akunya nyaman, dan akunya mampu. Udah cukup aja buat aku. Jadi sejak aku pakai menstrual cup, hidupku berubah. Emang sih ya, awal-awal tuh pasti agak drama-drama gitu kan. Gimana cara masangnya lah, terus ini enak apa enggak, ini bener apa enggak, dan lain sebagainya gitu. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, sekarang itu kayaknya udah lebih dari setahun deh aku pakai menstrual cup. Itu ngehemat budget banget gitu. Apalagi kan aku itu beli pembalut yang cukup mahal ya, yang nggak ada pemutihnya lah dan lain sebagainya. Jadi expense aku buat grocery setiap bulan itu buat pembalut aja tuh mahal banget. Sedangkan harga menstrual cup itu cuman sekitar 400 ribuan, dan itu tuh bisa dipakai selama 10 tahun. Bayangin aku udah hemat berapa coba. Tuh, hemat tapi nggak bikin pusing gitu. Malah aku makin nyaman. Kayak misalnya pas waktu aku in a period gitu ya, lagi dapet, aku tuh kayak nggak ngerasa lagi mens bahkan gitu. Kadang aku tuh sampai lupa, oh iya ya aku lagi mens. Karena saking nyamannya pakai menstrual cup. Aku juga bisa tetap bebas berolahraga. Bahkan berenang pun ayo gitu. Nggak ada masalah yang bikin drama gitu. Kemudian tidur malam juga nggak ada khawatir bocor-bocor lagi gitu. Karena ya emang udah senyaman itu gitu. Jadi buat kalian mungkin menstrual cup bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya aduh Kak kayaknya horor banget deh kalau pakai menstrual cup, ya udah nggak apa-apa, mungkin bisa pakai mens pad aja gitu. Jadi kayak pembalut yang dicuci pakai gitu. Jadi nggak dibuang. Jadi sekali beli nanti kalau misalnya habis dipakai dicuci. Cuman kalau aku kan males ya nyucinya sesering itu gitu. Better pakai menstrual cup aja. Jadi tinggal buang, cuci, pakai lagi, buang, cuci, pakai lagi, dan perawatannya juga nggak ribet gitu. Nggak harus yang nyuci sehari berapa kali gitu, cuman ngebuang aja kemudian dibilas sedikit habis itu dipakai lagi. Jadi sebelum memilih menstrual cup, cari banyak informasi dulu dan pastikan menstrual cup itu aman dan nyaman ketika dipakai gitu. Dan ya kalau aku pribadi sih aku tidak terlalu peduli ya apa kata orang, bodo amat orang mau ngejudge aku belum nikah kok pakai menstrual cup. Ya terus kenapa gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa, tapi kan orang lain belum tentu nggak apa-apa gitu. Jadi ya kembali ke kalian masing-masing. Selain menstrual cup, yaitu tisu. Ini orang-orang yang deket sama aku pasti tahu banget gimana aku kemana-mana tuh bawa tisu banget. Kayak pokoknya aku cinta sama tisu, aku harus pakai tisu gitu. Dan aku tuh bisa beneran yang kayak sebulan itu pakai beberapa tisu dan itu banyak banget. Nah,
Emang sih sampai sekarang pun aku masih pakai tisu. Cuman bedanya kalau sekarang itu aku sudah lebih sedikit pakai tisunya dan aku ganti beberapa itu pakai handuk microfiber gitu. Contohnya nih kayak ke toilet. Nah, ke toilet itu aku harus pakai tisu gitu kan. Aku memastikan kalau ini tuh bersih dan kering gitu. Nah, sekarang itu pelan-pelan aku udah pakai handuk microfiber. Cuman jatuhnya jadi agak ribet gitu karena kan harus jadi sering nyuci gitu kan. Nah, kemudian juga udah banyak kok produk-produk itu yang kayak bentuknya tisu toilet tapi ternyata itu dari handuk gitu. Jadi kita nggak usah beli tisu lagi. Tapi kalau aku sih masih konsumsi ya tisu, cuman memang nggak sebanyak dulu. Dan penurunannya itu cukup signifikan. Kayak kalau dulu itu aku sebulan bisa pakai katakanlah 10 gitu ya. Nah, sekarang itu kayak pakainya cuma 2 3 gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Terus kemudian hal-hal lainnya yang mungkin itu kita pakainya secara consumable gitu, kayak contohnya orek kuping. Nah, itu aku udah nggak beli orek kuping lagi karena aku belinya orek kuping yang dari apa ya, kayak logam gitu tapi nggak tajam gitu, jadi tetap nyaman. Jadi aku nggak harus beli terus gitu. Kalau dulu kan pakai buang beli lagi. Nah, kalau sekarang ya udah belinya satu itu, terus kemudian kalau udah selesai pakai tinggal dilap, dicuci bersih, habis itu ditaruh lagi deh, besoknya dipakai lagi gitu. Jadi sebisa mungkin pakai barang-barang yang tadinya consumable itu menjadi reusable. Beli barang yang berkualitas. Kalau dulu aku itu mikirinnya adalah soal quantity gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, punya banyak jadi bisa ganti-ganti, bisa pakai yang A, B, C, D gitu. Tapi memang barang-barang yang seperti itu karena harganya murah, kualitasnya kurang oke, jadinya cepat rusak juga gitu. Makanya sekarang itu aku udah lebih fokus mencari barang yang lebih berkualitas aja daripada yang kuantitinya banyak dan murah. Jadi better beli yang berkualitas, agak mahal iya, tapi belinya satu dan kemudian bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya apa? Banyak ya, kayak contoh tas. Nah, dulu tuh tasku tuh banyak banget sampai kayak kamu mau jualan tas apa gimana gitu. Nah, kalau sekarang tuh aku tas itu cuman punya 3 aja gitu. Jadi punya satu ransel, kemudian satu tas buat kerja gitu ya, yang isinya biasanya tas laptop sih. Terus kemudian satu tas lagi itu buat main. Udah cuman 3, dan 3 ini salah satunya itu udah ada yang aku pakai lebih dari 3 tahun kayak tas main aku, dan sampai sekarang ya masih bagus-bagus aja dan masih sama seperti awal aku beli. Nggak ada kerusakan yang berarti, nggak ada tuh ceritanya resleting macet lah atau mungkin kotor habis itu nggak bisa dibersihin lah gitu. Jadi secara maintenance-nya juga gampang gitu. Jadi gara-gara hal itu aku jadi nggak mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang cuman buat ganti doang. Jadi beneran fokus ke kualitas dan kegunaan serta value-nya buat aku. Jual barang yang tidak terpakai lagi. Karena sejak hidup minimalis aku tuh jadi sering decluttering gitu kan ya. Aku tuh jadi tahu barang-barang mana sih yang aku punya tapi ternyata udah nggak bermanfaat lagi. Atau mungkin kalaupun dipakai itu dipakainya jarang banget gitu. Nah, barang-barang yang kayak gini aku tuh cenderung buat menjualnya selama itu layak untuk dijual. Atau misalnya aku tahu ada saudaraku atau keluarga aku gitu ya, atau kerabat aku yang kayaknya dia butuh nih barang, ya udah aku kasih aja ke mereka gitu. Jadi paling enggak barang ini itu bisa punya pemilik yang baru yang bisa lebih memanfaatkan barang itu. Nah, jual barang bekas itu di mana sih? Dulu aku juga bingung ya, apalagi barang-barang yang gede. Jadi dulu tuh aku sempet kan waktu pas awal-awal minimalis, aku tuh ngeluarin banyak perabotan aku dan ujung-ujungnya ya susah juga ngejualnya. Akhirnya ya udah aku kasihin sama orang di rumah aku gitu kan. Nah, jadi buat ngejual barang-barang itu sebenarnya platformnya banyak. Bisa lewat e-commerce dan kamu tinggal kasih kategori aja kalau barang kamu itu barang bekas. Atau aku biasanya jualnya tuh di carousel gitu. Nah, kalau misalnya yang pernah beli barang aku di carousel ya itulah gitu. Jadi aku taruh biasanya barang-barang itu di carousel dan biarin aja. Nanti tuh kalau misalnya ada yang cari itu bakal nemuin barang kita dan udah tinggal bertransaksi aja. Perbanyak pengetahuan sebelum membeli elektronik. Ini tuh penting banget ya, karena beberapa elektronik aku itu akhirnya aku harus beli baru gara-gara aku nggak punya cukup pengetahuan sebelum aku membeli elektronik itu. Dan itu berdampaknya besar banget. Contoh, jadi dulu itu aku ngisi token sekitar 1,5 juta setiap bulan. Ya, meskipun hidup sendiri, tapi ya saya memang cukup konsumtif sama listrik.
Nah, 1,5 juta itu tiap bulan. Ternyata alasannya adalah aku punya 2 AC, satu di ruang kerja, satu di kamarku, dan kamarku itu cukup luas gitu ya. Kayak hampir 3 kali ruang kerjaku lah gitu. Nah, jadi di kamarku itu aku beli AC yang inverter. Sebenarnya udah bener tuh AC-nya inverter ya kan, karena aku sering banget ada di kamar dan nggak yang keluar masuk ke kamar gitu. Jadi beneran yang stay, jadi pintu itu jarang banget dibuka. Apalagi di dalam kamar aku juga udah ada kamar mandinya, jadi nggak perlu keluar kamar buat ke kamar mandi. Udah bener kan konsepnya, oh iya beli yang inverter gitu. Tapi ternyata aku salah beli PK-nya. Seharusnya untuk ukuran kamar aku, kalau misalnya normal itu sebenarnya 1 PK aja cukup gitu. Tapi ternyata kalau inverter itu kita sebisa mungkin usahakan beli di atasnya supaya listrik kita tagihannya tidak bengkak. Nah, akhirnya setelah aku merasa kok cukup berat ya 1,5 juta sebulan, mana aku sendirian gitu kan. Akhirnya aku beli AC baru nih dengan PK yang lebih tinggi. Jadi aku beli AC baru yang ibaratnya secara merek dia lebih oke, kemudian PK-nya juga lebih tinggi. Aku beli 1,5 PK. Mengejutkannya, di bulan berikutnya aku ngisi token 1 juta itu cukup. Bayangin, yang biasanya aku ngisi token 1,5 juta jadi 1 juta doang. Lumayan kan, hemat 500.000 tiap bulan. Hanya karena aku mengganti AC aku. Padahal di dalam kamar aku rasanya justru malah lebih dingin dan lebih nyaman gitu. Jadi makanya penting banget sebelum beli elektronik, karena elektronik itu kan nyambungnya ke banyak hal ya. Pertama, harga elektronik juga cukup mahal. Kemudian yang kedua, elektronik itu berkaitan dengan biaya perawatan dan konsumsi listrik. Nah, ketika kamu beneran tahu tuh elektronik yang mau kamu beli, nah kamu nantinya itu bisa-bisa hemat di biaya perawatan dan juga biaya listriknya. Itu kenapa penting banget buat cari banyak informasi sebelum kita membeli elektronik. Matikan listrik saat tidak digunakan. Kalau dulu aku tuh kayak mau pergi keluar gitu ya, yang mana ya udahlah nggak usah dimatiin AC biar nanti pulang-pulang dingin gitu. Itu sering banget gitu. Nah kalau sekarang itu udah nggak lagi. Aku beneran tahu kalau misalnya aku mau keluar, aku harus sudah bisa takar. Aku keluarnya berapa lama sih, worth it nggak kalau misalnya aku biarin AC-nya hidup. Kalau misalnya aku keluar masih nggak tahu bakal berapa lama, ya udah aku matiin aja AC. Pakai produk sampai habis. Nah, itu juga sering banget. Dulu tuh aku sering banget kan beli barang itu kayak dalam jumlah banyak sekaligus gitu loh. Kayak yaudah deh sekalian nyetok, yaudah deh sekalian nyetok. Nah ujung-ujungnya ternyata sebelum stoknya dipakai, bahkan bukan sampai habis, aku tuh udah ganti produk lagi. Ujung-ujungnya udah ini dibuang gitu. Atau misalnya ada barang baru nih, yaudah deh coba beli. Nah barang yang sebelumnya padahal belum habis. Dan kita tuh udah tergoda buat pakai barang yang baru. Ujung-ujungnya barang sebelumnya nggak mau pakai lagi, kemudian dibuang gitu aja. Nah itu kan cukup pemborosan ya. Nah kalau misalnya aku yang sekarang, aku tuh sebisa mungkin beli barang gitu ya, beli suatu produk, itu aku pakai dulu sampai habis atau sampai detik-detik mau habis gitu ya, terus habis itu baru aku beli barang yang baru. Supaya apa ya? Supaya nggak membuang gitu. Jadi kan secara tidak langsung ini juga sebenarnya berhemat gitu kan. Menggunakan produk yang ada sampai habis dulu sebelum kita membeli barang yang baru atau produk yang baru gitu. Apalagi ini untuk konsumsi gitu kan. Nah jadi kecuali ya beda lagi kalau misalnya contoh nih kayak skincare udah tahu ada reaksi alergi. Ya itu mah nggak apa-apa, nggak kamu pakai sampai habis juga gitu. Jadi lihat-lihat barangnya juga. Bukan berarti dipukul rata semuanya harus sampai habis. Enggak gitu kan. Tapi selama tidak ada reaksi tertentu atau tidak membahayakan keselamatan kamu, ya udah pakai dulu aja sampai habis. Kalau udah habis baru beli barang yang baru atau baru beli produk yang baru. Pakai kendaraan umum. Sejujurnya aku itu punya kendaraan pribadi. Cuman aku juga tetap pakai kendaraan umum. Terutama kalau misalnya tempatnya jauh, kemudian mudah diakses oleh kendaraan umum. So why not kita tidak pakai kendaraan umum aja. Contohnya aku tinggal di Surabaya Barat. Yang mana kalau misalnya aku mau ke pusat kota atau aku mau ke tengah kota gitu ya, kayak Tunjungan dan kawan-kawan, itu kan cukup jauh ya. Apalagi buat aku yang emang notabene nggak suka nyetir.
nyetir, apalagi macet-macetan. Aduh, capek banget, aku tidak mau gitu. Nah, itu kan kalau misalnya dari Surabaya Barat ke Surabaya Tengah itu beneran yang macet dan jauh gitu, yang mana aku males banget. Akhirnya aku memilih setiap kali aku pergi ke Tunjungan yang mana itu tidak ada tidak ada event contohnya, tidak ada hal-hal yang memang aku butuh datang buat tepat waktu banget. Nah, itu aku biasanya pilih pakai angkutan umum gitu. Jadi dari tempat aku, dari rumah ke tempat kayak shelter busnya gitu, aku naik Gojek, which is itu cuma Rp6.000 gitu ya. Kemudian aku dari tempat itu ke Tunjungan itu naik feeder atau ibaratnya angkutan pengumpan namanya gitu. Jadi naik feeder itu seharga 5.000, yang mana kalau misalnya dari rumahku ke Tunjungan Plaza itu beneran cuman Rp11.000 gitu. Itu pun kalau misalnya ada promo, aku cuman kayak bayar Gojeknya 3.000-an gitu. Jadi kalau di total mungkin cuman Rp8.000 gitu kan. Nah, sedangkan kalau aku bawa mobil sendiri, parkirnya aja itu Rp10.000. Belum stresnya cari parkiran. Semua orang tahu lah ya bagaimana ramenya Tunjungan Plaza itu. Jadi tiap kali aku ke TP, semua orang tahu aku pasti akan naik feeder. Pulangnya tidak terlalu malam juga gitu. Karena kan kalau misalnya lewat dari jam 9 udah agak susah. Jadi jangan takut buat pakai angkutan umum selama itu emang mudah untuk dijangkau dan tidak mengganggu aktivitas kamu. Perbaiki sebelum membeli. Contoh misalnya punya suatu barang, udah rusak nih, coba dong dilihat rusaknya sejauh apa sih, masih bisa diperbaiki atau enggak. Nah contohnya kayak aku sebelumnya, aku pernah sih post di Instagram, jadi aku punya sepatu yang mana sepatunya itu udah jebol gitu ya. Nah itu aku masih coba untuk perbaiki, aku coba untuk jahit sepatunya yang jebol itu. Terus aku pakai lagi, ternyata setelah dicoba dijahit dan dipakai lagi, sepatunya jadi tetap kurang nyaman gitu. Nah jadi aku masih berusaha dulu untuk memperbaiki sebelum aku memutuskan untuk membeli. Sehingga ketika aku membeli, aku tuh beneran dalam kondisi sadar dan tahu bahwa ya memang harus beli gitu, karena emang udah nggak nyaman lagi dipakainya gitu. Jadi sebisa mungkin aku berusaha sebelum aku membeli, aku memperbaiki dulu apa-apa yang rusak gitu. Kurangi biaya-biaya kecil yang tidak perlu. Contohnya kayak misalnya langganan gitu ya, langganan apapun itu ya. Mungkin mulai dari langganan Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, langganan-langganan itu aku pikirin dulu gitu. Jadi sebelum aku memutuskan untuk langganan, aku tuh udah punya list film apa yang mau aku tonton, kira-kira berapa lama nontonnya gitu. Bisa nggak kalau misalnya ditunda sampai bulan depan, ditumpuk sama list tontonan yang lain gitu. Kalau misalnya YouTube, aku nggak langganan gitu, karena ya udahlah nggak apa-apa dengerin iklan dikit-dikit juga gitu. Jadi beneran kayak mindfulness sih lebih ke gitu ya, bukannya yang pelit juga, tapi karena emang kalau misalnya jarang didengerinnya ya kenapa harus langganan gitu kan. Kalau kayak Spotify, aku tuh kebetulan bukan yang suka dengerin lagu di Spotify, aku lebih suka dengerinnya di YouTube. Jadi ya udahlah gitu. Jadi aku nggak punya langganan Spotify. Jadi satu-satunya langganan yang aku punya itu kayaknya selain iCloud adalah Netflix. Itu pun tidak rutin setiap bulan, tapi ketika aku udah punya list film-film apa yang mau aku tonton aja. Disney juga begitu, aku baru langganan ketika aku sudah punya list film-film apa yang aku tonton dan nggak bisa aku tunda di bulan berikutnya. Selain itu, penting juga buat kita mikirin kita punya berapa rekening. Nah, setiap rekening itu kan biasanya ada admin bulanan gitu kan ya. Nah, coba deh dipertimbangkan berapa sih rekening kamu yang kena admin bulanan. Kalau misalnya rekening ditutup, bakal ngaruh nggak sama hidup kamu gitu. Jadi, kalau kayak aku, sebelumnya aku tuh punya beberapa rekening yang ada admin bulanannya. Dan satu rekening itu kayak admin bulanannya ada yang 12,5, ada yang 17,5 gitu. Nah, pelan-pelan yang misalnya nggak ngaruh dalam hidup aku ya aku tutup. Tapi yang ngaruh buat hidup aku gitu ya, kayak misalnya BCA, kan rekening bisnis itu rata-rata orang transfernya ke BCA, ya aku pertahankan lah. Begitu juga dengan Mandiri, masa sih nggak punya Himbara gitu kan. Ya udah ada admin bulanannya, aku pertahankan lah. Sedangkan rekening aku yang lain nggak ada admin bulanannya. Atau aku berusaha gimana caranya supaya nggak kena admin bulanan. Karena ada tuh beberapa rekening yang layak untuk dipertahankan, tapi ternyata untuk dapat gratis admin bulanan ternyata harus ada minimum saldo tertentu. Ya udah, aku lakuin itu gitu. Jadi kan aku nggak perlu bayar admin bulanan gitu kan. Begitu juga hal-hal lain yang ibaratnya mungkin biaya kecil, tapi sebenarnya nggak perlu kok buat kita keluarin. Nah itu dia beberapa tips untuk frugal living ala aku gitu. Jadi sebenarnya
aku tuh nggak yang frugal-frugal banget sih, karena ya kalau misalnya dibilang hedon ya tidak hedon juga, kalau dibilang frugal ya tidak frugal juga gitu. Aku hanya fokus bagaimana supaya aku bisa mengeluarkan uang dengan berkesadaran dan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memang bervalue untuk aku. Cuman secara tidak sadar itu juga membantu aku untuk hidup lebih hemat atau ya frugal living itu tadi. Dan orang-orang biasanya menyebutnya ini sebagai frugal minimalis. Hidup frugal yang muncul karena kita hidup minimalis. Dengan beberapa hal yang aku jalani tadi, aku merasa bahwa kehidupan hemat yang aku jalani atau frugal living yang aku jalani itu tidak memberatkan sama sekali. Aku pun tidak merasa tertekan apalagi sampai pusing. Jadi bisa kok frugal living tanpa bikin pusing. Thank you buat waktu dan dukungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. And thank you. Bye-bye.